Adik tampan, jangan khawatir, kakak akan perlakukanmu lembut. Sania Chandrika, kau minum berapa banyak tadi malam? Gimana bisa tidur sama orang asing? Baiklah, ayo kita ucapkan selamat ke Sania karena dapat kesempatan kuliah di luar negeri. Bersulang. Berhenti minum. Sudah, berhenti minum. Kau harus kembali ke kamar. Kalau sudah di luar negeri, kau cari pacar yang tampan. Pacar tampan. Aku mau. No one ever knows where we're heading, where the story goes. Tampan. 고개를 들어 너와의 한 추억을 마주했고 급류에 휩쓸려 본질을 알지 못해 아무렇게 우릴 덮어. Oh iya, penerbanganku siang ini. Aduh, aku bakal telat. Tuan Bagas, rapat malam sudah diatur. Cari cara untuk temukan pemilik gelang ini. Baik. Barang perempuan. Ya ampun, Tuan Bagas yang selalu alergi wanita akhirnya kebobolan juga. Sudah 6 tahun, aku akhirnya kembali. Mama, bukannya katanya kalau kita kembali bisa ketemu papa? Tentu saja, tapi papamu sedang sibuk kerja, jadi belum bisa bertemu untuk sementara. Mama, kau tidak lupakan wajah papa seperti apa? Mana mungkin mama lupa. Sania, Ana, Bibi Ana, aku kangen sekali. Ya ampun, padahal baru setengah bulan. Kok bisa Xavier kita semakin imut? Ana, untung kau kembali lebih awal bantu aku bersihkan apartemen. Apartemenku tidak ditinggali 6 tahun kalau tidak dibantu olehmu. Pasti kita tidak bisa tinggal. Kenapa formal begitu sih? Harusnya aku yang berterima kasih kau kasih aku tinggal di apartemenmu. Bisa hemat biaya sewa. Ayo, aku pesan taksi sudah ditunggu. Oke, ayo kita pulang. Ya ampun. Tuan Bagas. Tuan Bagas, 6 tahun lalu Anda selalu cari wanita itu. Tapi setelah dia keluar negeri tidak ada kabarnya kan? Baru dapat kabar katanya dia sudah kembali. Jangan-jangan ini benar jodoh yang sudah ditakdirkan. Di mana dia? Ini, bukannya ini. 6 tahun lalu kau hilangkan gelang yang aku berikan. Kembali dari luar negeri aku cari toko itu lagi dan aku buat yang sama persis. Ini simbol persahabatan kita yang terbaik. Jangan sampai kau hilangkan lagi ya. Tolong maafkan aku. Aku janji, gelang ini pasti tidak akan hilang. Aku di sini, gelangnya di sini. Aku tidak di sini, gelangnya masih di sini. Aduh, jangan marah. Oke, coba lihatlah dirimu. Kau bisa beli yang sama persis. Tuan Bagas, dia di sini. Mama, aku mau es krim. Oke, Mama belikan ya. Ayo. Wanita ini kenapa seperti familiar sekali? Tuan Bagas, ayo pergi.
Halo, maaf mau tanya, apa gelang ini milikmu? Bukannya ini gelang yang aku berikan ke Sania? Kelihatannya yang dari 6 tahun lalu. Ada apa? Gelang ini kan sudah lama hilang. Jangan takut, aku bukan orang jahat. Namaku Bagas Siregar, aku CEO Grup Chandrani. Apa masih ingat? Dengan orang yang berhubungan denganmu 6 tahun lalu. 6 tahun yang lalu, gelang yang aku berikan ke Sania sekarang ada di tangannya. Jangan-jangan dia adalah orang yang bersama Sania malam itu. Apa maksudmu 6 tahun lalu di Hotel Helen? Tuan Bagas, sepertinya Nona ini benar orang yang kau cari. Beneran dia? Orang yang bersama Sania. Ternyata Tuan Bagas Grup Chandrani. Jadi anaknya Sania. Aku tahu. Kejadian waktu itu membuatmu terluka. Aku sempat mencarimu waktu itu, tapi tidak ketemu. Jangan khawatir. Aku akan tanggung jawab. Aku bisa berikan sejumlah uang untuk ganti rugi. Kalau mau status resmi, bisa juga tinggal di villa, menjadi pasanganku. Ini kartu namaku. Kalau sudah putuskan, telepon aku kapan saja. Dia Tuan Bagas grup finansial terbesar di ibu kota. Sania Chandra, kenapa keberuntungan sebesar ini cuma jatuh kepadamu? Kenapa? Kenapa? Bibi Ana, kami pulang dari belanja. Ana, aku beli banyak bahan hari ini. Siang ini aku akan memasak untukmu. Masak-masakan lokal. Kau kenapa? Apa ini? Ini barang dari pacarku. Kau sudah punya pacar? Kenapa? Kau sampai punya anak. Masa aku tidak boleh punya pacar? Bukan itu maksudku. Kapan kau dapat pacar? Bukannya aku kembali setengah bulan lebih awal darimu. Aku cuma kebetulan bertemu orang yang tepat. Terus langsung jadian. Oh begitu. Dia gimana orangnya? Gimana kalau panggil ke sini biar aku bisa ketemu? Aku kasih persetujuan. Dia sebenarnya dia agak pendiam. Nanti kita bahas lagi ya. Bibi Riana, apa kau mau kupas kubis ini sampai botak? Bukannya tadi mau masak, biar aku bantu ya. Oh iya, Sania, kau masih ingat wajah laki-laki di Hotel Helen 6 tahun lalu? Apa kau masih ingat? Xavier, kembali ke kamar main dulu ya. Kalau sudah siap, Mama panggil. Oke. Ini sudah bertahun-tahun. Aku malah tidak ingat lagi wajah dia gimana. Bahkan kalau dia berdiri di depanku sekarang, aku mungkin tidak akan kenal. Begitu ya? Kalau begitu tidak usah dicari. Itu cuma hubungan sekilas. Mulai sekarang, aku akan menanggungmu dan anakmu. Kau itu cuma perlu jaga diri sendiri. Ada apa? Kau tidak percaya? Bukan begitu maksudku. Aku dan dia itu cuma kecelakaan. Buat apa cari dia? Lagi pula sebelum aku kembali, aku sudah dapat tawaran dari grup Chandrani. Aku bisa cari uang sendiri. Apa? Grup Chandrani? Aduh! Kenapa sembarangan sekali? Untung Xavier selalu bawa plester karena sering luka kecil. Tidak apa-apa kok, cuma lecet sedikit. Ana, kenapa aku merasa kau aneh sejak aku dari supermarket? Apa kau sembunyikan sesuatu dariku? Ana, kenapa aku merasa kau aneh sejak aku dari supermarket? Kau sembunyikan sesuatu dariku? Tidak ada apa-apa. Aku mungkin cuma capek saja. Aku mau ke kamar dulu istirahat sebentar. Sania, meskipun kita sama-sama anak yatim, tapi kau punya Xavier sekarang. Bagas Siregar, berikan dia padaku. Dia sendiri yang salah duluan. Jangan menyalahkan aku. Lagi pula, kau tidak bisa beruntung terus dalam hidup. Halo Tuan Bagas, aku sudah putuskan. Halo semuanya, aku asisten desain baru. Namaku Sania Chandra. Aku harap kita bisa akur. Dia ada lagi yang coba goda Tuan Bagas, terus dipecat.
Kalau merekrut orang bisa tidak disaring dengan benar. Maaf Tuan Bagas. Tuan Bagas, kenapa aku merasa dia familiar? Apa aku pernah lihat dia sebelumnya? Masa itu dia? Ya ampun, tidak mungkin. Kau menghadap kemari. Tuan Bagas, aku baru datang. Aku baru di sini. Semoga dia tidak mengenaliku. Itu dia. Aku selalu merasa pernah melihat dia di suatu tempat. Apa ini cuma khayalanku? Dia akan menjadi sekretarisku. Dia sudah menikah dan punya anak, jadi bisa dipercaya. Gimana dia tahu aku punya anak? Kau baru kan? Siapa namamu? Kumpulkan barangmu dan lapor ke kantor sekretaris. Namaku Sania Chandra. Aku melamar jadi desainer. Gaji 100 juta. Apa keberatan? Tidak keberatan. Ya sudah, tidak ada pilihan. Dia memberi aku gaji yang sangat besar. Ini benar-benar menguji tekadku. Tolong jemput seseorang. Dia akan menemaniku ke acara sosial malam ini. Aku? Cepat sekali. Aku tidak suka bawahan yang banyak bicara. Mulai sekarang cuma perlu menuruti semua hal yang kukatakan. Sombong sekali atasan yang satu ini. Tapi dengan gaji setinggi ini, aku bisa menanggung Xavier dan juga Anna. Halo Nona Anna. Halo Nona Anna. Mulai sekarang, aku adalah nyonya di rumah ini. Tuan Bagas, aku bersulang lagi untukmu, untuk kerjasama yang menyenangkan. Bersulang untuk kerjasama. Ayo Tuan Bagas, habiskan. Ini sekretaris baru Tuan Bagas. Memang lebih cantik dari wanita-wanita biasa lainnya. Ayo, minum bersama. Tuan Wawan mungkin lain kali. Nanti aku harus antar Tuan Bagas. Waduh, dia cari kesempatan sekali. Santai saja, ayo. Tuan Wawan, aku mabuk, tapi aku tidak buta. Mengganggu orangku di depan mataku. Sepertinya kerja sama ini tidak perlu untuk dilanjutkan. Baru pertama kerja sudah disiksa. Kau makan apa sih sampai tinggi besar begini? Berat sekali. Kau tidak bisa minum tapi minum banyak sekali. Mabuk saja sekalian. Aku tidak mau minum, terus ya akan minum wanita. Kau gentleman sekali Tuan Bagas. Jangan komentar soal bosmu. Nanti gajimu dipotong. Aduh. Baru aku puji, sudah kelihatan aslinya. Mama! Xavier Chandra, kenapa kau di sini? Dia ini papaku ya. Kalian sedang berkencan. Tunggu di sini. Xavier Chandra, aku tanya. Malam-malam lari-lari sendiri, gimana kalau nyasar? Mama, kau lupa jam aku bisa lacak lokasimu. Papa, akhirnya aku bertemu denganmu. Anak ini matanya kenapa mirip sekali denganku? Bukan saatnya kebenaran ini terungkap. Nanti pekerjaanku yang gajinya besar bisa hilang. Xavier nakal, jangan aneh-aneh ya. Ini bosnya mama, bukan papamu. Kalau papa sudah selesai kerja nanti bertemu denganmu ya. Anak-anak kan mirip semua. Apa yang kupikirkan? Kau baik-baik saja. Xavier Chandra, tolong ke supermarket belikan mama air mineral ya. Oke. Sini cepat. Duduk dulu istirahat. Baru kerja sama orang baru, sudah mabuk. Sampai kehilangan kontrak pula. Kontraknya tidak masalah kalau hilang. Tapi kau yang kubawa tidak boleh diganggu. Mama, ini airnya. Oke, terima kasih Xavier. Ayo Tuan Bagas, minum air.
gelangnya Wanna make you happy and then she 안. goes 나만 혼자 남겨뒀어 대화가 필요해 너 먼저 나에게 말해봐 Kenapa kau bisa punya gelang ini? 이 관계가 달라졌음 해 Gelang yang anak kasih aku hilangkan 6 tahun lalu. Jadi dia yang ambil. Aku beli sendiri, bukannya sekarang banyak model online begini. Terus kenapa gelangmu juga ada huruf An-nya? Aku minta toko ukir, artinya anugerah. Ada apa? Bagas Siregar, apa yang kau pikirkan? 6 tahun lalu gelang itu sudah ada di tanganmu dan kau sudah bertemu dengan pemilik gelangnya. Tuan Bagas, kalau kau tidak enak badan, aku antar kau pulang. Xavier, bantu mama ya. Baik. Ayo. Xavier, mama antar Tuan Bagas dulu. Oke. Aku harus benar-benar dapatkan Bagas Siregar. Tuan Bagas pulang. Tuan Bagas, aku masih harus... Jadi sekretaris ternyata tidak terduga. Pengorbanannya besar sekali. Gaji 100 juta memang pantas untukku. Mama. Hah? Ada apa, Xavier? Mama aneh, kenapa melamun? Tidak apa-apa. Oh iya, Xavier. Kenapa kau sendiri keluar cari mama? Mama sudah bilang tetap di rumah sama Bibi Ana. Bibi Riana sudah pergi. Mobil besar datang dan membawa Bibi Riana. Dia pergi? Halo Ana, Xavier bilang ada mobil yang membawamu. Kau pergi kemana? Iya. Aku pindah ke rumah pacarku. Jadi kau pindah ke rumah pacarmu, kenapa kau tidak bilang? Sudah berapa lama? Apa dia bisa dipercaya? Dan juga, kau sudah janji bantu jaga Xavier, tapi kenapa malah tinggalkan dia sendiri? Apa kau tahu dia hampir? Sania, apa kau cemburu aku punya pacar? Aku sudah dewasa, apa kemanapun harus lapor dirimu? Lalu Xavier, dia anakmu, bukan anakku. Lagi pula, kita berdua hanya teman biasa. Bukan itu maksudku, aku cuma mau bilang. Dia tutup teleponnya. Sania, aku tidak akan membiarkan kau hancurkan semua yang sudah kudapatkan. Tuan Bagas, aku bantu lepaskan bajumu dan membantumu istirahat. Kau sedang apa? Aku lihat kau kebanyakan minum. Aku mau membantumu istirahat. Maaf, aku bisa sendiri. Salah sendiri keluyuran malam. Jadi sekarang kau masuk angin kan? Aku antar ke rumah sakit ya. Tidak usah Mama, aku tidur di rumah saja. Nanti juga sembuh. Mama pergi kerja saja. Xavier, kalau tidak enak badan istirahat di sofa ya. Anak baik. Sania, kau sedang apa? Bu Baby, anakku sedang sakit. Aku tidak tega meninggalkannya sendiri. Jadi baru 2 hari kerja sudah bawa anak.
Kau pikir ini rumah sendiri? Bibi, aku akan baik, tidak akan mengganggu mereka. Iya betul, Bu Baby, mohon dimaklumi cuma sehari. Sehari? Dimaklumi? Ini perusahaan, bukan tempat penitipan. Aku beri waktu setengah jam buat antar dia pulang. Kelihatannya perusahaan tidak ada larangan untuk membawa anak di peraturan kan? Bu Baby, Tapi dia... siapkan satu ruangan untuk jadi ruang anak. Mulai sekarang, karyawan berkeluarga ada kondisi khusus, boleh membawa anak saat kerja. Kenapa diam saja? Bawa dia ke ruangan, biar tidak mengganggu pekerjaan dan membuat urusanku kacau. Terima kasih Tuan Bagas. Terima kasih bos. Semoga bos panjang umur. Paman Bagas, kau baik sekali. Kau mau jadi papa aku? Tuan Bagas, dia bicara sembarangan. Xavier, duduk di sini. Xavier, jangan sembarangan. Kau mau mama dipecat? Oh iya, bantu aku sesuatu. Butuh apa Tuan Bagas? Lupakan. Bu Baby, Tuan Bagas. pergi ke toko perhiasan, cari kalung yang mahal sekali. Kirim ke villa. Ini buat calon istri Tuan. Jangan banyak tanya, beli saja. Iya baik. Istri direktur, dia sudah menikah. Ada toko bagus, benarkah? Apa Tuan Bagas kita sudah menikah? Belum. Tapi kayaknya sebentar lagi. Aku dengar beberapa hari lalu Tuan Bagas jemput wanita. Sekarang tinggal di villa. Pasti itu calon istri Tuan Bagas. Wah, benarkah? Sudah punya pacar masih berani cium. Tidak tahu malu. Dasar playboy. Paman Bagas, aku mau ke toilet. Ayo. Lihat itu, Tuan Bagas dan anak Sania, mereka mirip sekali. Shh, diam. Jangan asal bicara. Tuan Bagas sudah punya pacar. Maaf Tuan Bagas, aku lupa kau alergi bunga. Paman Bagas, kau juga alergi bunga. Juga? Xavier Chandra. Maaf merepotkan, aku antar dia sendiri. Gila apa? Padahal aku sudah bantu menjaganya. Tuan Bagas minta aku siapkan ini untuk Anda, Nona Riana. Apa kau suka? Cantik sekali. Aku menyukainya. Tuan Bagas, terima kasih hadiahnya. Aku sangat suka. Malam ini kita makan malam bersama ya. Iya. Malam ini aku mau makan malam bersama Bagas. Bisa bantu pesankan restorannya? Tentu saja, suatu kehormatan buat saya bisa bantu Nona. Namamu Baby kan? Kau baik sekali, aku akan mengingatmu. Terima kasih Nona. Nona, biar aku bantu pasangkan kalungnya. Kalau kau pakai ini waktu kencan sama Tuan Bagas, pasti Tuan Bagas akan terpesona. Tuan Bagas sudah sampai. Apa perlu aku tunggu untuk antar kau pulang? Tidak perlu. Kau pulang saja. Sampai jumpa Paman Bagas. Mama, aku suka Paman Bagas. Apa dia bisa jadi papa aku? Xavier, Tuan Bagas itu bos Mama. Tuan Bagas dan kita berdua beda dunia. Sekarang kau tidak boleh lagi bilang dia jadi papamu, ya? Iya, baiklah. Oke, Mama antar naik kereta ya. Mama, itu seperti Bibi Riana.
Bukannya itu asisten Tuan Bagas? Asisten Paman Bagas kenapa bisa sama Bibi Riana? Mungkin kau salah lihat. Baju yang dia pakai kelihatan mahal. Bibi Riana tidak akan sanggup. Pasti itu pacar Tuan Bagas. Hah? Tuan Bagas sudah punya pacar. Apa artinya dia tidak bisa bersama Mama? Xavier, Paman Bagas sudah punya pacar. Jadi kau tidak boleh bicara aneh-aneh ya, oke? Oke. Bagus. Ayo, Tuan Bagas. Apa ini kencan pertama kita? Ini makan malam biasa. Kau lihat, kalung yang kau berikan sangat cocok denganku kan? Tuan Bagas, seleramu bagus. Bu Baby yang pilihkan. Dia punya selera bagus. Mama, aku mau makan yang ini. Enak sekali. Buka yang lebar. Enak kan? Bagas, apa yang kau pikirkan? Tuan Bagas, apa kau suka anak-anak? Dia mengingatkanku pada karyawanku. Anaknya sangat lucu. Apa karyawan barumu itu Sania? Kau selalu ada di rumah. Tapi kau tahu banyak soal orang perusahaan, benar kan? Tidak. Waktu Bu Baby memberikan kalung ini, kita sempat mengobrol sedikit. Aku tidak bermaksud cari tahu. Tolong jangan marah. Aku ada urusan di kantor. Aku pulang dulu. Tagihannya sudah kubayar. Bagas. Sania Chandra, kenapa kau selalu menghantuiku? Oh iya, waktu kita kuliah di luar negeri sebelumnya, Sania punya teman kelas yang menyukainya kan? Halo? Apa ini Leo? Iya. Nona Riana, kenapa kau menelponku? Leo, jangan salahkan aku tidak jadi teman yang baik. Kalau kau tidak kembali ke sini, Sania mungkin akan direbut orang lain. Matahari pasti terbit dari barat. Dia membiarkanku pulang tepat waktu. Sania! Leo? Kenapa tiba-tiba kembali? Astaga! Kamu mau bunga segala, baik sekali. Urusan untuk besok sore sudah kau uruskan. Sudah. Pak Bagas, jadi itu suaminya Bu Sania? Bermesraan di tempat publik. Sopan santun macam apa itu? Pasangan wajar saja berpelukan, apa salahnya? Sebagai kepala sekretaris, dia pulang lebih awal. Proposal yang kuminta padanya pas sudah selesai. Setauku sudah selesai. Dia barusan mengumpulkannya. Kerjanya cepat tapi kualitasnya buruk buat apa? Proposalnya banyak kekurangan. Panggil dia. Suruh dia lembur atau gajinya dikurangi. Jaraknya cuma 2 langkah dan aku masih harus telepon. Cepat. Iya, aku telepon. Ayo kita makan bersama. Kau baru kembali, aku yang traktir. Oke, mobilku di sana. Ayo. Tunggu sebentar. Halo? Bu Sania, Pak Bagas mau kau kembali dan lembur. Hah? Ada apa dengannya? Bukankah semuanya sudah beres? Pak Bagas bilang proposalmu banyak kekurangan. Dia mau ke rumahnya dan mendiskusikannya. Tidak mungkin. Sebelum aku serahkan, aku sudah cek berkali-kali. Tidak mungkin salah. Apa aku bisa menolaknya? Dan bukankah tidak pantas untuk datang ke rumahnya? Pak Bagas bilang kalau kau tidak mau gajimu dikurangi. Pak Bagas sudah pulang, kalau kau tidak ke sana bagaimana mengerjakannya? Dimatikan. Dasar kapitalis, tidak memanusiakan manusia. Ada apa? Maafkan aku, bosku minta aku lembur, ada urusan mendadak. Aku traktir kapan-kapan ya. Sulit cari taksi jam segini. Kau mau kemana? Aku berikan tumpangan. Terima kasih banyak Leo. Aku mau ke rumah bosku. Kau mau lembur di rumah bosmu? Rumah bosmu besar sekali. Dia seorang CEO perusahaan finansial terbesar. Gimana menurutmu? Oh, omong-omong Leo,
Aku mungkin akan pulang telat, bisa tolong bantu jaga Xavier? Maafkan aku, kau baru kembali, aku sudah merepotkan. Di antara kita kenapa harus formal begitu? Kau memang sahabatku, aku pergi dulu ya. Sania, kau tidak tahu. Aku tidak mau cuma jadi temanmu. Pak Bagas, aku sudah membuatkanmu kopi. Siapa suruh kau pakai pakaian begitu? Kau tidak suka. Pak Bagas, Bu Sania sudah datang. Kalau begitu, aku akan pergi ke kamarku. Suruh dia masuk. Baik. Pantas saja dia menggila dan minta aku lembur. Sepertinya dia bertengkar dengan pacarnya. Pak Bagas, apa aku boleh tanya, kenapa kau memanggilku? Lihat proposal buatanmu. Aku sudah tanya sebelumnya dan katamu sudah baik, jadi kukira beres. Kenapa tiba-tiba salah? Apa kau mempertanyakan keputusan bosmu? Tidak mungkin aku begitu. Akan kau perbaiki sesuai dengan kemauanmu. Dasar kapitalis, iblis, selalu semaunya. Dasar gila. Aku bisa mendengarmu. Aku tidak membicarakanmu, Pak Bagas. Dasar bajingan, minum saja, lalu tersedak. Orang yang menjemputmu tadi ayahnya Xavier ya? Orang yang menjemputmu tadi ayahnya Xavier ya? Hah? Maksudmu itu Leo? Dia teman sekolahku, apa maksudmu ayahnya Xavier? Oh, kau punya suami tapi mesra dengan teman sekolahmu, Nona Sania. Kau pandai menyimpan simpanan. Biar aku beritahu ya Pak Bagas, suamiku sudah meninggal. Jadi aku bebas bermesraan dengan siapapun. Jadi ayah Xavier sudah meninggal. Dia membesarkan anaknya sendirian selama ini. Pasti sangat sulit. Tidak, mau susah atau tidak apa urusannya denganku? Kenapa aku khawatir padanya? Sania, kenapa kau selalu saja menghantuiku? Pak Bagas moodnya sedang bagus. Memang kapan moodku buruk? Nanti biar aku traktir kau makan ya, Leo. Semua sudah beres kan? Aku yang akan traktir. Pertama, kau baru kembali. Aku mau menyambutmu. Kedua, terima kasih untuk kemarin sudah bantu jaga Xavier. Bukannya dia barusan bilang moodnya selalu bagus? Wajah Pak Bagas berubah seperti cuaca. Cepat panggil Sania. Pergi ke Jogja untuk urusan bisnis. Apa ada masalah? Tapi rencana awalnya Bu Baby yang akan menemanimu. Proyek ini dia yang mengurusnya. Dan juga butuh waktu 3 jam untuk sampai ke Jogja. Aku tidak akan bisa kembali malam ini. Jadi Xavier akan di rumah sendirian. Kau boleh membawanya. Setelah proyeknya selesai, sebagai sekretarisku, kau bisa dapat bonus 50 juta. 50 juta? Jadi kau mau atau tidak? Aku mau. Pak Bagas, kau tenang saja. Sebagai sekretarismu, aku akan melayanimu. Maksudku mengurus semuanya. Apa? Kau harus pergi untuk bisnis? Maafkan aku ya Leo. Ini semua karena bosku. Kalau proyeknya sukses, aku akan dapat bonus 50 juta. Tunggu aku kembali dari Jogja, aku akan mentraktirmu. Bagaimana kalau aku ikut denganmu? Sepertinya tidak perlu, aku pergi untuk kerja. Kalau bosku tahu, kita tidak tahu dia akan gimana. Bosmu itu terlalu keras.
Siapa bilang dia lembut? Meskipun bos kami tidak bisa diprediksi, tapi dia sangat dermawan. Kalau bukan untuk uang, aku tidak akan melayaninya. Kau pergi urusan bisnis. Lalu Xavier bagaimana? Sudah kau pikirkan? Kata bosku, aku boleh membawanya juga. Tania, apa kau tidak merasa bosmu itu... Apa? Tidak apa-apa. Kau hati-hati ya. Nanti kita bicara lagi. Oke, baiklah. 50 juta. 50 juta. Apa katamu? Sania dan bosnya pergi bisnis trip bersama? Iya, kenapa? Tidak apa-apa. Omong-omong, bosnya Sania itu dia tampan dan juga kaya. Apa kau tidak takut Sania akan jatuh cinta padanya? Aku percaya Sania. Dia bukan penjilat yang mau punya suami kaya. Kau benar juga. Ayo makan. Leo, kau itu memang sangat naif. Makanya selama ini kau tidak bisa memenangkan hati Sania. Kau percaya padanya, tapi aku tidak. Aku harus ikut pergi ke Jogja. Tidak akan aku biarkan Sania berdua dengan Bagas. Wah, hotel yang besar. Kau dan Xavier makan dulu, lalu ke kamar 502 untuk memudahkan pekerjaan besok. Baik. Paman Bagas, maukah kau makan bersama kami? Mama bilang kita harus makan supaya kuat. Xavier, berhenti main-main. Pak Bagas punya pekerjaan. Mana yang lebih penting, pekerjaan atau kesehatan? Baiklah, Xavier benar. Kalau begitu aku akan makan malam dengan Xavier. Yeay, hore! Kalau Bagas tahu dia adalah ayah Xavier, mungkin dia akan sangat senang. Sania, apa yang kau pikirkan? Masa lalumu dengannya cuma kecelakaan. Mungkin dia juga sudah lupa kejadian malam itu. Anak dan ayah sama saja, mereka mirip sekali. Ayo makan. Maaf mengganggu Pak Bagas, Xavier masih polos dan tidak bisa jauh dariku. Xavier, ayo kemari. Masuklah. Jadi seperti ini. Terima kasih Pak Bagas, aku paham. Pak Bagas, berikan padaku biar aku yang gendong dia. Papa, aku mau papa. Tidak apa-apa, Xavier bisa tidur denganku. Tapi... Jangan salah paham. Cukup susah menidurkan anak. Kalau kau gendong, mungkin dia akan bangun. Aku tidak bilang pada Xavier kalau Bagas itu adalah ayahnya. Apakah itu terlalu kejam untuknya? Tapi Bagas juga punya pacar. Aku tidak boleh menghancurkan hubungannya. Apa tadi kata Mama? Xavier ucapkan lagi. Kau tidak boleh meninggalkan kamar. Kalau ada apa-apa, cari bibi ini. Atau segera telepon Mama. Xavierku sangat pintar. Ya ampun Mama, jangan buang-buang waktu. Cepat pergi kerja dengan Paman Bagas. Aku bukan anak umur 3 tahun. Baiklah, Mama pergi dulu ya. Dadah Mama. Dadah. Dadah Paman Bagas. Sania Chandra, dasar kau wanita licik. Ayo, kita rayakan kerjasama antara Chandrani dan Stalin. Pak Bagas, sekretaris wanitamu ini sangat menarik. Kemampuan bicaranya bagus, terutama saat negosiasi. Biarkan Bu Sania yang memimpin peluncuran produk musim semi kita. Bagaimana? Aku rasa sepertinya aku akan segera mendapatkan promosi. Seseorang bertalenta seperti Bu Sania harus dapat promosi. Itu hal yang mudah. Ayo Pak Zak, bersulang denganku atas nama Pak Bagas. Terima kasih.
Baiklah, ayo makan. Jangan terlalu banyak minum, atau aku harus menggendongmu lagi. Jangan meremehkanku, Pak Bagas. Kau tidak tahu siapa yang mabuk kemarin. Aku yang akan membawamu pulang. Makan sayurnya, berhenti bicara. Sekretarisnya Bagas sangat cantik. Proporsi tubuhnya sangat memukau. Sayang sekali dia karyawannya Bagas, susah disentuh. Kalau dia bukan milik seseorang, aku pasti akan mendapatkannya. Sekarang dia sangat terkenal. Aku sangat heran. Apakah Bagas sudah tahu kalau kau wanita milik semua pria? Apa Bagas tetap menyukaimu? Pak Zak, Pak Wawan, dan semua, kami pergi dulu. Kita bertemu lagi saat peluncuran produk musim semi. Akan kupanggil supirku. Kita jalan saja, aku mau jalan-jalan. Baiklah. Gimanapun juga, biar aku berada di dekatnya untuk sementara waktu. Hari ini kau di sini dulu dan istirahatlah. Kita kembali besok. Ayo. Pak Wawan? Kau... Siapa aku tidak penting. Tapi, aku tahu siapa yang sedang kau pikirkan. Kau tertarik dengan sekretarisnya Bagas, benar kan? Siapa kau ini? Aku cuma orang miskin yang keluarganya dihancurkan oleh seorang simpanan. Pak Wawan, Bu Sania itu, dia sudah tidur dengan suamiku. Dia cuma perempuan yang licik. Kalau kau suka dia, aku akan membantumu. Jangan khawatir. Yang aku mau cuma membalaskan dendammu, itu saja. Masalah ini kau rahasiakan dan aku juga. Tidak akan ada yang tahu. Bagaimana, Pak Wawan? Baiklah. Nona Sania, halo. Ini susu sebelum tidur yang disiapkan hotel. Selamat beristirahat. Servisnya bagus juga. Terima kasih. Setelah dia minum, pertunjukan dimulai. Xavier, kau pergi tidur ya. Mama mandi dulu, oke? Oke, Mama. Panas sekali. Ada apa ya? Kenapa tiba-tiba panas? Pasti karena susunya. Tidak, Xavier masih di sini. Dia tidak boleh melihat aku begini. Bagas, Bagas, tolong aku. Cepat bawa dia. Mama. Paman, Paman Bagas, Paman Bagas, Paman Bagas. Mama diculik orang jahat. Pak Wawan, kami sudah bawa dia. Nikmati waktumu. Terima kasih. Cantikku, aku di sini. Apa yang kau lakukan? Jangan takut, aku akan berlaku lembut. Pak Wawan, aku karyawan Pak Bagas. Apa kau tidak takut padanya? Berhenti berlagak polos, aku sudah tahu semuanya. Kau cuma simpanan yang suka tidur dengan suami orang. Kau tidur dengan banyak orang. Apa bedanya kau tidur denganku? Kenapa kau tidak menyerahkan diri dan menikmati waktu denganku? Tidak! Bagas, tolong! Bagas! Bagas, tolong! Bagas! Bagas!
Dasar jalang. Kalau kamu berontak, aku makin suka. Ayo, ayo. Tolong! Ayo. Bagas! Bagas! Every winter or every season, I'll be missing her. No matter how much time goes by, my love for her will never die. Lately I've been wondering why goodbyes can be this sweet, yet we still cry. When all the wind goes up. Keluar kau sekarang juga. Aku merasa kacau. Sania, kau tahu siapa aku? Standing at the door, I'm on the way. A million things I guess that I should say, but I am done. Yeah, I am done. Letting go of all my heavy load. Aku kemarin malam. Ada apa? Pak Bagas! Kau, apa yang terjadi semalam? Kau tidak ingat Pak Bagas? Apapun yang terjadi kemarin malam, aku tidak sengaja. Tolong jangan diambil hati. Kenapa? Kau tidak mau bertanggung jawab? Pak Bagas, aku beneran melakukannya padamu kemarin malam. Pak Bagas, aku bersalah. Aku beneran tidak ingat apapun soal kemarin malam. Kalau aku menyinggungmu, besok aku akan... Apa yang akan kau lakukan besok? Oh, tidak ada. Ayo kita kembali. Xavier sangat mengkhawatirkanmu. Benar. Astaga. Pak Bagas, kemarin malam... Jangan khawatir. Kemarin malam, aku langsung membawamu kembali. Karyawan hotel yang mengganti bajumu. Tidak terjadi apapun. Sania, kau tahu siapa aku? Aku tahu. Kau adalah Bagas. Ini bukan pertama kalinya. Katakanlah, siapa nama pria pertama itu? Kau melukaiku. Bagas, orang yang dipikirkan Sania sudah meninggal. Kenapa kau bersaing dengan orang yang sudah meninggal? Kemana kau akan membawaku? Kau diamlah. Bagas, apa kau terlalu terikat dengan Sania? Terima kasih. Xavier, turun dan jalan sendiri. Paman Bagas sangat lelah. Paman Bagas tidak lelah. Aku suka kalau paman menggendongku. Tidak apa-apa, akan aku gendong dia. Aku suka Xavier. Terima kasih Paman Bagas. Kalau Paman Bagas kembali, apa bisa memberi mama libur beberapa hari? Anak pintar, kata-katamu lembut sekali. Apa maksudmu aku harus memberikan libur untuk mamamu? Kalau mama liburan, mama punya waktu bermain denganku. Haha. Bantu aku mencari hadiah. Setelah kerja, aku akan menemui Sania. Menemui Bu Sania, membelikannya hadiah. Sania sakit karena bisnis trip. Jadi akan aku bawakan dia hadiah. Tidak masalah kan? Tidak masalah, tidak masalah. Aku tidak bermaksud lancang Pak Bagas. Di mana dia tinggal? Oh, Komplek Bahlia. Ngomong-ngomong, dia dan Nona Riana itu tinggal di komplek yang sama. Kebetulan sekali. Iya.
Kalau Bagas sampai tahu hubungan aku dengan Sania, tamat sudah aku. Aku bilang aku sediakan makanan untukmu cuma hari ini, biar kau tahu rasa masakanku. Paman Leo, kita pasti dapat yang enak karena masakan Mama yang terbaik. Benarkah? Beruntung sekali aku. Aku kasih kau liburan supaya bisa istirahat, tapi lihatlah. Malah tertawa dan bicara dengan laki-laki lain. Bahkan berbelanja dan masak. Halo? Halo Pak Bagas, Nona Riana sakit perut dan banyak berkeringat. Anda harus pulang dan melihatnya. Bagaimana keadaannya? Dia bilang masih sakit, tapi dia tidak mau ke rumah sakit. Dia memaksa bertemu Anda. Aku paham, kembali bekerja. Baik. Pak Bagas, Kenapa tidak ke dokter? Pak Bagas, aku tahu bagaimana mulanya sakitku. Tidak ada gunanya ke dokter. Aku cuma mau kau bersamaku. Pak Bagas, kau tidak bisa membawaku ke villa dan mengabaikanku. Aku juga sendirian, aku kesepian. Riana, Pak Bagas, segitunya kau membenciku, sampai-sampai kau tidak mau menyentuhku. Riana, kau kelewatan batas. Kalau kau mau uang, bisa kau berikan kekayaan seumur hidup. Tapi kalau yang lain, kau jangan berharap. Pak Bagas, Pak Bagas! Pak Bagas, aku minta maaf atas kejadian yang terakhir. Wawan menyinggung orangmu. Aku sudah memecatnya dan keluarkan larangan profesional. Aku harap itu tidak berdampak pada kerjasama kita. Efisiensi kerja Anda bagus. Kerjasama di masa datang bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih Pak Bagas. Sampai ketemu di peluncuran produk baru. Pak Bagas, saya sudah siapkan materi peluncuran produk baru. Apa Anda mau periksa kembali? Kalau tidak ada hal yang lain, saya akan menulis proposal. Tidak perlu. Ada Sania yang menulisnya. Dia bersamaku untuk kerjasama di Jogja. Dia banyak tahu detailnya. Kau bantu saja dia. Nanti dia juga yang akan pidato. Oh, jadi saya... Apa belum cukup jelas? Bukan begitu. Saya permisi. Selamat pagi, Pak Bagas. Kau telat 35 detik. Gaji pagimu hilang. Aku... Ada apa sih dengannya? Ini hari pertama menulis proposal secara luring. Kalau ada yang tidak paham, tanya Bu Baby. Aku paham. Kapitalis. Kenapa bisa? Sania baru saja sebentar di sini. Selain mencuri proyek Jogja yang kukerjakan, dia juga ambil proposalku. Tapi juga harus mengatur semua materi dengannya. Bu Baby, bisa kirimkan aku salinan materi produk baru Jogja? Hei, sejak jadi sekretaris CEO kau berbeda. Sekarang kau belajar memerintahku. Bukan aku, ini Pak Bagas. Bu Baby, bisa kau kirimkan salinan dari materi peluncuran produk baru? Ambillah, jangan menggangguku. Terima kasih. Bu Baby. Nyonya, kau karyawan veteran di Candrani. Apa kau terima seorang sekretaris baru memerintahmu begini? Apa katamu? Sania dia merayu CEO? Itu benar. Kalau aku tidak mengikutinya ke Jogja, aku mungkin saja tidak akan pernah tahu. Tapi Sania sudah punya anak. Bagaimana Pak Bagas bisa tertarik? Bagas pasti tertarik dengannya. Sania itu tahu gimana cara memainkannya. Selain itu kau rasa gimana? Orang baru yang tidak punya kemampuan, bagaimana mungkin bisa menggantikan posisi dirimu di samping Pak Bagas dalam waktu singkat? Aku tahu itu. Sania baru beberapa hari di sini dan Pak Bagas sering kasih tugas. Saya di Candrani sudah 10 tahun. Jadi kalau begitu, posisi kita berdua sama.
Aku mau memiliki hati Bagas dan kau mau Bagas mempercayaimu lagi. Kalau begitu, gimana kalau kita bekerja sama? Nyonya, saya akan buat apapun yang Anda minta. Ini untuk sekretaris Sania ya. Berikan padaku. Baik. Setiap kali Sania ada dan melakukan hal yang penting, dia minum segelas air lemon untuk hilangkan rasa gugupnya. Jadi, saat peluncuran produk baru, kita lakukan ini. Ini air lemon. Bu Baby, peluncuran produk baru segera dimulai. Kau pasti gugup. Sedikit terakhir bicara di podium saat sekolah menengah atas. Jangan gugup, kau tenang saja. Oh, benar. Soal terakhir kali, aku salah. Tolong jangan diambil hati ya. Kau bicara apa? Aku sudah melupakannya. Terima kasih atas dukungan dan kata-kata darimu. Membuatku lebih baik. Kenapa Mama belum kesini? Bu Baby. Peluncuran segera dimulai. Cari tahu, kenapa dia belum di sini? Baik. Gimana bisa aku diare? Peluncuran akan segera dimulai. Kayaknya aku dikutuk. Kiamat untukku. Siapa di sana? Ada orang di luar. Ada orang di luar. Ada orang di luar. Mama, Mama. Xavier. Xavier, bantu Mama buka pintunya ya. Baiklah. Xavier, pergi ke peluncuran. Jangan katakan apapun. Sebentar lagi Mama ke sana. Baiklah. Pak Bagas, Sania tidak ada dimanapun. Apa katamu? Dasar jahat. Kemana dia? Ada apa ya? Tidak datang dia. Sania Chandra, aku mau lihat gimana kau mengatasi ini. Pak Bagas, biar saya yang memberikan pidato. Walau saya tidak menulis proposal, tapi saya mengatur semua materi untuk peluncuran ini. Saya mengenal produknya dan rencana kolaborasi. Dan juga draft sekretaris Sania yang saya perbaiki. Saya ingat semua isinya. Bisa kau tangani? Bisa Pak, percaya pada saya. Baiklah, silakan. Semuanya. Rekan yang seharusnya berpidato di sini tidak bisa hadir karena alasan pribadi. Jadi saya menggantikannya sebagai manajer bagian desain grup Chandrani untuk memperkenalkan kolaborasi produk baru kami antara Jogja dan Cikeas. Maaf karena menunggu, aku terlambat. Pak Bagas, apa ini sekretaris yang datang ke Jogja waktu itu? Dia cantik sekali. Di mana Anda bertemu dengan orang cantik dan berbakat begitu? Anda menyanjungku, Pasak. Sebelum naik ke podium, tenggorokan saya sakit. Khawatir akan berdampak pada pidato saya. Beruntung Bu Baby memberikan saya air lemon yang sangat membantu. Jadi mari berikan waktu untuk sekretaris Sania. Semuanya silakan bertepuk tangan. Mohon maaf karena telah membuat menunggu. Saya sekretaris dari CEO Grup Chandrani, Sania Chandra. Hari ini saya perkenalkan apa yang sudah terjadi. Kau itu buat apa? Sudah aku bilang kasih dia obat kan? Kenapa dia baik-baik saja? Nyonya, saya sudah buat sesuai arahan Anda. Saya tidak tahu kenapa berbalik begini. Walaupun ini kolaborasi pertama antar kita dengan Grup Chandrani, saya percaya akan ada yang berikutnya dan begitu pun seterusnya. Semua karena
Kita tidak hanya punya konsep modis dan mutakhir di seluruh kapital, tapi kita juga punya hati yang tulus dan semangat untuk melayani semua pelanggan kita. Hebat, Mama hebat sekali! hebat. Nyonya, saya salah. Saya tidak mengira akan begini jadinya. Dengan efisiensi kerjamu seperti ini, tidak heran Bagas tidak mempercayaimu. Nyonya, kasih saya kesempatan lagi. Saya bisa melakukannya. Aku kasih kau kesempatan lagi. Saat ini Sania itu sedang jadi perhatian. Aku kasih kesempatan tapi kau tidak bisa menjatuhkannya. Kau benar-benar tidak berguna. Sania, semua ini karenamu dasar brengsek. Sania, kau hebat sekali. Acara luring pertamamu berjalan lancar. Iya, aku baru saja dengar Pak Zak dari Cikeas. Dia memujimu. Aku tidak bisa tanpa kalian. Mari. Mama, Xavier, kenapa di sini? Selamat, Mama. Kenapa kau beli bunga? Kau tidak alergi kan? Paman Bagas yang membawa bunga palsu ini untukku. Aku tidak apa-apa. Aku iri padamu, Sania. Kau masih muda dan anakmu sudah besar. Orang yang tidak tahu akan mengira kalian bersaudara. Sania, di mana ayahnya Xavier? Kapan kami dikenalkan padanya? Kami boleh jumpa kan? Iya benar. Ayahnya... Baiklah, semuanya sudah kerja keras. Mari kita makan. Peluncuran produk baru dengan Cikeas berjalan sukses. Semuanya dapat bonus. Khususnya Sekretaris Sania. Kau sudah bekerja keras. Bulan ini bonusmu digandakan. Terima kasih Pak Bagas. Sekretaris Sania, duduk di sampingku. Mari, silakan makan. Hari ini aku mau berterima kasih pada Bu Baby. Dia sudah membantu membuat proposal. Sebelum aku naik ke podium, tiba-tiba perutku sakit. Bu Baby sampai naik ke podium menggantikanku. Bu Baby, mari bersulang. Terima kasih. Pak Bagas, Anda mencari saya? Bu Baby, kau sudah bekerja selama 10 tahun kan? Iya. Jadi kau tahu sifat pemarahku kalau jahat dengan rekan dan mempengaruhi kolaborasi. Demi 10 tahun kita, kuselamatkanmu kamu. Buatlah pengunduran diri. Pak Bagas, apa ada yang mengatakan sesuatu padamu? Saya tidak melakukan apa-apa. Tidak ada yang beritahu. Kau kira trik kecilmu ini bisa membodohiku? Pak Bagas, saya salah. Sebenarnya saya bingung. Pertimbangan 10 tahun saya berdedikasi di sini. Biarkan saya dicandrani. Pak Bagas, saya tahu saya salah. Tolong kasih saya kesempatan. Saya sudah dedikasikan masa muda saya untuk melengkapi Candrani. Tolong Anda jangan usir saya. Kau boleh di sini, tapi itu terlalu jahat. Kau dipindahkan ke bagian penjualan dan kembali dari awal. Baik. Terima kasih Pak Bagas. Terima kasih Pak Bagas. Paman Bagas, untuk apa ke toko perhiasan? Mamamu sudah banyak membantu dan aku mau memberinya hadiah sebagai tanda terima kasih. Kau mau membantu memilih, bagaimana? Paman Bagas, Paman menyukai mama aku ya? Aku cuma mau mengucapkan terima kasih, itu saja. Paman Bagas boleh suka dengan mamaku biar Paman bisa jadi papaku. Xavier, boleh tanya sesuatu? Boleh. Apa Paman Leo itu suka dengan mamamu? Paman Leo suka pada mama sejak kami di luar negeri. Jadi, mamamu suka padanya? Mama baik padanya. Tapi aku pasti memihak Paman Bagas. Ayo, pilih hadiah. Baiklah. Selamat pagi Pak Bagas. Itu bonusmu. Peluncuran produk baru berjalan lancar. Pak Bagas baik sekali. Pak Bagas, kau kasih aku cincin berlian. Jangan salah paham. Aku memilihnya dengan Xavier. Katanya, kau suka dengan yang ini. Cincin berlian, Pak Bagas.
Apa mungkin seorang bos kasih cincin berlian pada bawahannya? Kalau kau tidak suka, akan kupanggil orang untuk mengembalikannya. Pak Bagas, aku tidak bisa menerimanya. Kenapa? Kau masih bertanya, kau itu sudah punya pacar tapi kasih aku cincin berlian begini. Kau anggap aku apa? Alasan tidak bisa terima cincin ini karena ada seseorang yang kusuka. Dia keberatan. Apa ini karena Leo? Maafkan aku Leo, aku pinjam kau sebentar. Iya benar, itu adalah Leo. Aku menyukainya sejak sekolah di luar negeri. Jadi seperti itu. Jadi selama ini kau menyukainya. Baiklah, Sania. Ada yang kau sembunyikan. Pak Bagas, apa kau salah minum obat? Kenapa kau begini? Aku tanya padamu, siapa ayah Xavier? Kau ini bicara apa? Apakah ayah Xavier adalah Leo? Pak Bagas, kau kenapa? Kau ini bicara apa? Ada apa itu? Kalau ayah Xavier itu bukan Leo, lalu siapa? Sania, apa kau membohongiku selama ini? Ayah Xavier belum meninggal. Hah, kau mempermainkanku. Pak Bagas, dalam pikiranmu aku cuma wanita biasa, benar kan? Baiklah, aku beritahu. Ayah Xavier belum meninggal, tapi begitulah keadaannya. Karena kalau Xavier dan aku berdiri di depannya, dia tidak akan kenal kami. Karena dia sudah melupakan kami. Dan juga, Pak Bagas, aku cuma bawahan. Jangan tanyakan tentang pribadiku. Sekarang aku berhenti dari posisi ini. Sekretaris CEO. Sania, kenapa kau basah kuyup? Mama. Ini semangkuk sup jahe. Kau batuk, kau bisa pilek nanti. Terima kasih. Xavier, Mama mau bicara dengan Paman Leo. Pergilah bermain. Baiklah. Aku berhenti kerja. Apa? Kau berhenti kerja? Apa? Kau berhenti kerja? Baiklah Sania, berhenti saja. Aku akan menanggungmu dan Xavier. Bukan itu maksudku. Aku serius. Sania, selama ini kau sudah tahu bagaimana perasaanku. Kali ini aku pulang karenamu. Cincin ini sudah lama sekali ingin aku berikan. Tapi sayangnya, saat aku kembali, kau selalu pergi dan bekerja. Aku tidak pernah sempat memberimu. Sania, beri aku kesempatan menjagamu dan Xavier. Leo, tolong jangan begini. Kau selalu jadi temanku. Dulu waktu di luar negeri, kau selalu menolakku karena kau mau mencari ayah kandung Xavier. Sekarang sudah lama kembali, tapi belum juga ada kabar darinya. Sania, sudah 6 tahun. Lepaskanlah. Aku sudah menemukannya. Apa katamu? Aku sudah menemukannya. Siapa dia? Pak Bagas. Sania, kau jangan membuat alasan begitu untuk menolakku. Aku tidak berbohong. 6 tahun lalu orang di Hotel Helen itu adalah Bagas. Sania, kau mau bagaimana? Apa dia tahu? Sekarang dia sudah punya pacar. Untuk apa aku beritahu? Sudah aku putuskan, aku tidak mau menikah. Sekarang aku cuma mau membesarkan Xavier. 6 tahun memang sangat berat, tapi kami mampu. Kenapa harus takut? Tapi aku... Leo, aku lelah. Aku mau istirahat. Baiklah. Aku tidak akan pergi. Aku di kamar Xavier. Kau jangan salah paham. Aku selalu menjadi teman baikmu. Terima kasih, Leo. If just for a minute I'd fall asleep and not dream Pak about Bagas, you. keluarlah. Tapi
Sudah kubilang keluar, kau dengar tidak? Iya. out of ideas, I don't know what to do. Most of the times I think I'll make it through, but all that it takes is one. Aku sedang di Melodia. Nobody knows. Tanpa izinku, pengunduran dirimu. Nobody knows. It hurts just the Kemarilah. when I'm with my friends and we drink till dawn. Yeah. So I can't remember how it would feel to wake up in that bed right beside you. Kepalaku sakit sekali. Apa ini ke Melodia? Dia mau aku ke sana. Aku kan sudah berhenti, untuk apa aku ke sana? Tidak ada yang penting terjadi kan? Halo, Nona Riana, Pak Bagas mabuk di Melodia. Anda mau kesini dan melihat? Apa? Aku segera ke sana. Baik. Sania, ini sudah larut. Kau mau kemana? Bagas mengirimkan lokasinya di Melodia. Bahkan dia tidak jawab teleponnya. Aku khawatir sesuatu terjadi. Tunggu aku. Ini sudah malam. Aku ikut. Leo, tunggu aku ya. Cuma sebentar, aku segera kembali. Baik, hubungi aku kalau kau butuh apa-apa. Riana, kenapa dia di sini? Bu Sania? Di mana Bagas? Oh, dia di sini. Pak Jin, di mana Pak Bagas? Bu Sania, Anda kenal dengan Nona Riana? Kalian saling kenal. Dia ini pacar Pak Bagas, Nona Riana. Jadi kau adalah pacarnya Bagas. Pak Jin, kau boleh pergi sekarang. Tinggalkan saja Pak Bagas denganku. Baiklah kalau begitu, aku akan pergi. Sejak kapan kau jadi pacarnya Bagas? Menurutmu bisa dijelaskan? Sania, bukan maksudku menyembunyikannya. Aku cuma... Jadi kau bohong padaku? Selama ini kau sudah tahu kalau Bagas itu ayahnya Xavier, iya kan? Aku tahu itu. Kau selalu menghalangiku bertemu pacarmu atau pertemukan Xavier dengan ayahnya. Riana, aku memperlakukanmu sebagai teman baikku, tapi kau bohongi aku begini. Sudah cukup. Kau kira siapa kau? Kau sekarang sudah tahu kan ayah Xavier itu Bagas. Kau sudah beritahu Bagas kan? Walaupun kau dan Bagas punya masa lalu, tapi aku ini pacarnya sekarang. Kau gunakan posisimu untuk membuatnya bingung. Kau kira aku tidak tahu? Baiklah. Mari kita jumpai Bagas dan buat penjelasan. Siapa yang bohongi siapa? Jangan! Sania, tolong jangan. Aku mohon padamu. Jangan bilang yang sebenarnya pada Bagas. Sania, aku tidak punya apa-apa. Karirku tidak sebaik karirmu. Aku cuma bisa mengandalkan Bagas. Tapi kau berbeda. Kau punya Xavier. Kau juga punya Leo. Aku mohon padamu. Ana, kau masih belum mau bilang yang sejujurnya kan? Kapan kau jadi berubah begini? Ini salahku. Ini salahku. Di hari kau kembali ke sini, Bagas, dia mencari dirimu dengan gelang yang kau cari 6 tahun lalu. Tapi waktu itu kau tidak di sana. Aku jadi bingung dan aku pura-pura jadi kau. Tolong maafkan aku, Sania. Kita kan teman baik, benar kan? Kita tumbuh bersama di panti asuhan. Kau ingatkan, Sania? Sania, kalau kau bilang semua padanya, aku tidak punya apa-apa lagi. Kau boleh pergi. Aku tidak mau melihatmu. Sania! 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 Riana, apa yang kau lakukan? Sania. Riana, aku tidak tahu apa yang terjadi antara kau dan Sania. Tapi sejak kecil, dia itu selalu jujur padamu.
Bagas. Apa itu Sania? Iya, yang tadi itu Sania dan juga temannya, Leo. Mereka nyanyi di sini, lalu kami bertemu dan aku menyapanya. Leo. Pak Bagas hati-hati. Lepaskan aku. Kenapa? Apapun yang sudah aku lakukan, tidak pernah ada yang bisa menyaingi Sania. Sania, bagaimana? Kau baik-baik saja? Ada apa antara kau dan Riana? Kenapa kalian berdebat? Leo, aku mau keluar dari kota ini. Kau boleh kemana saja. Aku akan selalu mendukungmu. Tapi kalau ada masalah, kau harus menyelesaikannya. Melarikan diri itu bukan solusi. Ana dan Bagas mereka pacaran. Apa katamu? Bagas dia mencariku, tapi dia menemukan Ana. Dan Ana pura-pura menjadi aku, lalu pacaran dengan Bagas. Bukannya itu penipuan? Dia telah menipumu dan juga menipu Bagas. Sania, walaupun aku tidak begitu suka dengan Bagas, tapi kau ada salah paham. Kau harus meluruskannya dulu. Atau kau benar-benar mau pergi? Besok temui Bagas untuk meluruskannya. Aku akan mengantarmu. Jangan khawatir, aku masuk denganmu. Bu Sania, kenapa kesini? Aku mau bertemu Pak Bagas. Oke. Tolong tunggu sebentar. Aku akan memberitahukan Pak Bagas lebih dulu. Ayo. Kau beritahu Sania, aku tidak mau menemui dia. Apa? Tapi Pak Bagas, kau kemari bukankah untuk menemui Bu Sania? Siapa yang bilang aku mau menemuinya? Oh, suruh dia ke ruang tamu atas untuk menungguku. Oh ya, orang yang tidak penting tidak boleh ikut masuk. Bu Sania, mari ikut aku. Leo tunggu di sini ya. Bu Sania, silakan duduk. Pak Bagas akan segera datang. Terima kasih. Sania, langsung saja pada intinya. Aku sibuk. Aku kenal dengan Ana. Apa maksudmu? Bagas. Bu Sania juga di sini. Bagas, kata Pak Jin, kau akhir-akhir ini tidak nafsu makan. Jadi aku mencoba belajar resep masak dan bawa ini untukmu. Sekarang ini cuma untuk makan siang. Kau harus coba. Pak Bagas beruntung sekali, istrinya memasakkan untuknya. Waktu yang tepat, ada yang ingin kubicarakan dengan Bu Sania. Bagas, kalau begitu aku pergi dulu ya. Bu Sania, tolong ikuti aku. Beritahu saja ada apa. Sania, aku mohon padamu, biarkan aku memiliki Bagas. Ana, kau melakukan ini lagi. Tidak mudah untuk Bagas bisa menerima aku. Kau mengerti kan? Semalam saja, dia sampai merusak rutinnya dan menungguku tidur. Dia tidak pernah memperlakukan aku begini. Jadi, bisakah kau jangan mengganggu aku dan Bagas? Dia menunggumu sampai tidur? Iya, tapi tadinya walaupun dia membawaku ke villa, dia masih jauh dan acuh padaku. Tapi sejak semalam, tiba-tiba dia baik padaku. Dia tidak pernah bolehkan aku masuk perusahaan. Tapi hari ini, dia membolehkanku membawakannya makan siang. Sania, tadinya ketua tidak menyukaimu. Tapi makanan, apapun yang enak akan aku bawa kemari untukmu saja. Kami berdua mencintai satu sama lain. Sekali ini saja, berikan Bagas padaku. Sekali ini saja, aku mohon. Sudah cukup. Ana, mulai sekarang, kita bukan lagi teman.
mulai sekarang apapun yang terjadi antara kau dan Bagas bukan urusanku. Sania, kau tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Masalahnya sudah selesai. Ayo kita pulang. Oh iya Leo, kau tidak perlu menemaniku. Aku berencana untuk istirahat dan bawa Xavier main keluar. Tapi Itu saja, aku pergi dulu ya. Sania, di mana Sania? Dia dan pria bernama Leo sudah pulang. Leo Yanda. Bagaimana kau bisa kenal dengan Sania? Bagaimana kau bisa kenal dengan Sania? Dulu dia teman kuliahku. Kami sering sekali bertemu dulu. Oh, Makanan siap, Xavier, ayo makan. Oke. Sudah cuci tangan kan? Ayo makan. Apa Mama sudah baikan? Mama baik-baik saja. Besok bisa pergi ke taman bermain denganmu. Ye, kita ajak Paman Bagas juga ya. Xavier, Paman Bagas sedang sibuk. Dia tidak bisa datang. Baiklah. Tapi aku sudah tidak bertemu Paman Bagas selama seminggu. Gimana kalau kita ajak Paman Leo saja untuk besok? Paman Leo sedang tidak sibuk. Tapi aku cuma mau main dengan Paman Bagas. Aku merasa Paman Bagas itu seperti Papa. Tidak. Sepertinya Mama masih sakit. Mama! 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 Bangun! Mama! Paman Bagas, Mama pingsan. Mama! Mama! dokter, dokter. Pak Bagas, sudah aku panggil dokter. Mereka menunggumu. Rebahkan. Ayo, dorong ke ruang operasi. Mama. Jangan khawatir, Mama tidak akan apa-apa. Pak Bagas, pasiennya pingsan karena demam tinggi, dia akan sembuh setelah istirahat. Xavier, ayo sini makan dulu. Nanti ngobrol lagi dengan Mama. Oke. Bagaimana Sania? Mama cuma pingsan karena demam. Dokter bilang dia harus istirahat lalu sembuh. Kebetulan sekali, Pak Bagas dari grup Chandrani juga di sini. Akulah yang membawa Sania kemari semalam. Waktumu luang sekali. Sudah punya pacar, tapi kau ada waktu untuk membawanya kemari semalam. Paman Leo, aku yang menelpon Paman Bagas untuk datang. Oh iya, Paman tahu dari mana kami di sini? Aku datang karena mengkhawatirkan mamamu, jadi aku ke rumahmu bawa makanan pagi tadi. Tapi tetanggamu bilang mamamu di rumah sakit. Xavier, kau belum sarapan kan? Ini, aku bawakan makanan kesukaanmu. Pak Bagas, kau tidak pernah merawat anak kecil kan? Xavier ini masih balita, perutnya sensitif, dia harus makan makanan rumah. Baiklah, Leo, kau masih muda, tapi sudah sangat berpengalaman dengan anak-anak. Aku tidak punya pengalaman, tapi setiap Sania dan anaknya pergi ke luar negeri, aku yang merawat mereka, jadi aku punya pengalaman. Sania sangat beruntung bertemu dengan orang baik seperti Pak Bagas. Dia sudah keluar, tapi Pak Bagas masih mempedulikan dia. Paman Bagas, Mama sudah keluar. Kenapa? Kalian bertengkar? Tentu saja tidak. Paman cuma menyuruh Mama libur sebentar. Sania, Mama! kau bangun. Aneh sekali. Kenapa aku melihat Bagas dan juga Leo? Mama tidak salah. Paman Bagas dan Paman Leo ada di sini. Kenapa aku bisa di sini? Mama, kau pingsan semalam. Aku yang menelpon Paman Bagas untuk membantumu. Mama, kau sudah sembuh kan? Mama sudah sembuh. Terima kasih Pak Bagas. Tidak apa-apa. Pak Bagas mengatur perusahaan sebesar itu pasti sangat sibuk. Pergilah pulang, biar aku yang urus.
Paman Bagas, tolong jangan pergi. Xavier tidak mau kau pergi. Mama, Paman Bagas merawatmu semalaman. Dia masih belum makan. Kalau begitu, makan dulu sebelum pulang. Yeay, kita makan bersama. Leo, kaulah orang asing di sini. Ini Paman Leo. Aku baru ingat kalau aku ada urusan. Aku tidak ikut makan dengan kalian. Aku duluan ya. Sania, nanti aku akan menjenguk. Mama, Paman Bagas, kita seperti keluarga ya. Xavier, Mama sudah bilang, jangan bilang aneh-aneh. Paman Bagas sudah punya pacar. Kau tidak boleh bercanda begitu. Ana bilang kemarin kalian berdua teman kelas, kalian dekat. Teman kelas? Dia bilang begitu. Tapi Bibi Ana bukan teman. Xavier, tolong ambilkan Mama minum ya. Biar aku saja. Xavier, mulai sekarang jangan sebut Bibi Ana di depan Paman Bagas. Kau mengerti? Memang kenapa? Karena Mama dan Bibi Ana punya masalah kecil dan kami tidak mau orang lain tahu. Perempuan aneh-aneh saja. Oke, aku diam saja kalau gitu. Anak nakal. Paman Bagas, kau temani aku dan Mama lebih lama ya. Tentu. Xavier, Paman Bagas itu sangat sibuk. Dia tidak punya waktu untuk kita. Kalau kau mau main, Mama telepon Paman Leo ya. Mama, kenapa kau selalu mengusir Paman Bagas? Kalian berdua tidak bertengkar kan? Itu karena Paman Bagas punya kesibukannya sendiri, jadi kita tidak boleh mengganggu dia. Tapi kalian berdua tidak bertengkar kan? Aku. Xavier, Pak Bagas, Nona Riana kecelakaan saat mengantarkanmu makanan. Kecelakaan besar? Kakinya terluka dan sekarang dibawa ke rumah sakit kota. Aku sedang di rumah sakit. Aku akan menjenguknya. Aku ada urusan. Kalau ada apa-apa, telepon aku saja. Pergilah, tidak apa-apa. Paman pergi ya. Mama, Paman Bagas pergi lagi. Bagas, rasanya sakit sekali. Gimana kalau aku tidak bisa jalan? Aku takut sekali, Bagas. Gimana kalau aku mulai sekarang tidak bisa berdiri lagi? Jangan khawatir. Aku akan merawatmu sampai sembuh. Bagas, apakah maksudmu kau akan menikahiku dan merawatku selamanya? Maksudku, kakimu sakit karena aku. Jadi aku bisa pekerjakan perawat untukmu. Memberimu banyak uang. Kau jangan salah paham. Kenapa? Aku sudah melakukan banyak hal untukmu. Kenapa kau masih dingin padaku? Apa kau sudah lupa dengan apa yang sudah kau lakukan 6 tahun lalu di Hotel Helen? Ana, kalau orang sudah rakus, mereka tidak akan dapat apa-apa. Kenapa? Kau mau menyuruh-nyuruhku? Aku tidak akan. Baguslah. Jangan khawatir. Semua peralatan medis terbaik di kota ini akan digunakan untukmu. Kau jangan takut tidak bisa bangun lagi. Kemana pasien di kamar ini? Maksudmu itu Bu Sania. Dia sudah pulang. Sania, kau benar-benar pergi dari sini? Aku sudah memikirkannya. Sekarang aku sudah yakin. Kau sudah bilang Xavier? Mama, aku lapar. Selama Xavier bersamaku, kita bisa kemana-mana. Maksudku, apa kau sudah memberitahu dia tentang ayahnya? Papa. Maksudku, Xavier tahu siapa ayahnya? Belum. Sania, sisi egoisku aku tidak mau kau bersama dengan Bagas. Tapi lihat perspektifnya. Selama 6 tahun ini Xavier mencari-cari ayahnya. Dan sekarang ayahnya ada di depannya, tapi mereka tidak kenal. Bukankah ini tidak adil untuknya? Tapi Bagas sudah punya anak. Kalaupun dia dan Xavier saling mengenal, apa yang berubah? Tapi anak itu kan penipu. Orang yang dicari Bagas itu selama ini kau. Bagas juga ayah Xavier. Mereka berdua harus tahu itu. Papa, Paman Bagas itu papaku. Tapi aku... Xavier? Kenapa tidak ada yang bilang kalau Paman Bagas itu papaku? Xavier,
Dengarkan Mama, Mama tidak menyembunyikannya darimu. Mama, apakah karena Paman Bagas sudah punya bibi Ana, lalu kamu menculik Xavier pergi? Xavier, Mama. Tapi Paman Leo bilang selama ini Mama yang dicari oleh Papa. Papa pasti bertemu orang yang salah. Aku mau kasih tahu Papa. Xavier! Antarkan ke grup Chandrani menemui papaku. Xavier! Berikan kuncinya, biar aku temui kliennya sendiri. Papa! Xavier, Papa, kau salah orang. Mama itu Sania Chandra, bukan Bibi Ana. Xavier, kau bilang apa? Siapa papa dan mama? Mama mau bawa Xavier pergi dari sini. Aku mendengar pembicaraan Paman Leo dengan Mama. Mama lah yang Paman cari selama 6 tahun. Papa sebentar lagi aku 5 tahun. Mama hamil aku dan pergi ke luar negeri. Papa, tolong suruh Mama jangan pergi. Xavier tidak mau berpisah dari Mama atau Papa. Xavier Chandra! Caught up in the middle, thinking of drowning in those blue eyes. I'm losing sight 'cause I am falling. Ini gelang yang diberikan Ana setelah ku kembalikan tahun ini dengan namanya tertulis di sini. Karena aku kehilangan yang asli 6 tahun yang lalu. Gelang yang sebelumnya selain terlihat lusuh, harusnya masih kelihatan sama. Ana punya yang satunya dengan namaku tertulis di situ. Kami bukan teman kuliah, kami tumbuh bersama di panti asuhan Kota Selatan. Jadi, orang yang kucari selama 6 tahun ini adalah dirimu. Papa, sejak pertama kita bertemu, aku sudah merasa kalau kau papaku. Papa, akhirnya kita bertemu. Paman Bagas, kau juga alergi bunga. Juga. Paman Bagas tidak lelah, aku mau Paman gendong aku. Tidak apa-apa, biar aku gendong. Aku sayang Xavier. Hampir saja aku kehilangan anakku. Maafkan semua yang sudah aku lakukan padamu dan anak kita. Pak Bagas? Langsung saja. Tidak ada orang asing di sini. Nona Ana, aku menemukan orang yang menabrak Nona Ana kemarin. Dia bilang Nona Ana memberinya uang untuk memalsukan kecelakaan. Jadi kakinya tidak sakit sama sekali. Sudah konfirmasi juga dengan rumah sakit. Dokter bilang Nona Ana cuma luka ringan dan tidak mempengaruhi kesehariannya. Dia bohong lagi padaku. Dia bahkan berani mencuri identitas Sania. Kau kira dia tidak berani bohong? Aku tidak menyangka Ana akan jadi seperti ini. Godaan uang dan juga ketenaran itu cara terbaik melihat sifat orang sebenarnya. Sania, aku punya ide. Kamu dengar? Sania, aku punya ide. Kamu dengar? Masih ada 10 hari sampai pertemuan grup Chandrani. Nanti kau bawa Xavier. Kutunjukkan kau sesuatu. Kau mau mengekspos identitasnya di pertemuan? Dia berbohong padamu dan aku selama ini. Tentu saja harus kuberikan pelajaran. Iya, apalagi aku mau pakai kesempatan itu untuk mengumumkan identitasmu dan Xavier. Apa perlu diumumkan publik begitu? Iya, itu perlu. Papa, Mama dan Xavier tidak akan terpisahkan lagi. Sania, aku beruntung. Dunia ini luas dan penuh keajaiban. Istri yang dicari-cari Pak Bagas selama ini ternyata orang yang salah. Istrinya yang asli sebenarnya di dekatnya, bekerja sebagai sekretarisnya. Semua gosip 10 tahun yang lalu bukan apa-apa dibanding ini. Kalau kau diam, tidak akan ada yang mengira kau bisu. Kau harus datang ke pertemuan 6 tahun ini. Aku berterima kasih atas jasamu merawat Sania dan anaknya. Tentu saja. Kalau aku menolakmu, aku akan terlihat picik. Aku beritahu padamu. Aku memberikan Sania kepadamu. Kalau kau buat dia sedih, aku akan segera merebut dia darimu. Kau tidak akan punya kesempatan itu. Pak Bagas, kenapa kesini? Bagaimana dengan kakimu? Kakiku masih sakit. Aku takut ada masalah di tulangku. Begitu ya? Sayang sekali. Tadinya aku ingin mengajakmu ke pertemuan grup Chandrani 10 hari lagi. Pertemuan tahunan grup Chandrani? Kau mau ajak aku? Iya, tapi kakimu... Kakiku tidak apa-apa. Maksudku masih ada 10 hari. 10 hari lagi waktu yang cukup sampai aku sembuh. Pak Bagas, ini pertama kalinya kau mengajakku ke sebuah acara denganmu. Aku merasa seperti bermimpi. Nanti aku akan mengumumkanmu
di depan orang lain. Aku dengar di pertemuan ini Pak Bagas akan mengumumkan identitas istri CEO. Aku sudah bertemu dengannya. Waktu itu aku lihat dia membawakan Pak Bagas makan di kantor. Wah, Pak Bagas dan istrinya punya hubungan yang baik. Nyonya, apa kau ingat aku? Ternyata kau. Sejak aku menolongmu waktu itu, aku turun jabatan jadi karyawan biasa. Kalau nanti ada kesempatan, tolong bantu aku sedikit saja di depan Pak Bagas. Aku bisa saja membantumu. Tapi, hubungan antara kau dan aku juga tidak tahu apa hubunganku denganmu. Wow, Mama, tempat ini besar sekali. Kenapa Sania di sini? Bukannya dia sudah keluar? Ana, Bu Baby, Sania, bukannya kau sudah keluar? Aku tidak keluar, aku cuma sakit sebentar. Jadi Pak Bagas berikan aku cuti. Bi Ana, kau kelihatan cantik sekali. Oh iya, kenapa kau di sini? Bukannya ini pertemuan perusahaan Paman Bagas? Ini istri CEO kami, dasar anak nakal. Jadi istri Paman Bagas itu adalah Bibi Ana. Sania, kenapa kau di sini? Aku cuma menghadiri pertemuan tahunan. Kenapa? Tidak apa-apa. Ana, kenapa kau kebingungan? Bagas bilang dia akan mengumumkan identitasmu hari ini. Ini membuktikan kalau dia belum tahu kebenarannya. Pak Bagas datang. Pak Bagas tampan sekali. Iya, sayangnya dia sudah punya istri. Aku tidak punya kesempatan. Selamat malam semuanya. Sebelum pertemuan ini dimulai, aku ingin memperkenalkan kepada kalian. Istri CEO kan Pak Bagas? Pak Bagas, tolong perkenalkan istri CEO pada kami. Jadi kami bisa melihatnya. Dia ada di sini bersama dengan kalian. Ada di antara kami. Siapa dia? Istriku, Sania Chandra. Bu Sania. Kenapa bisa Bu Sania? Siapa istri CEO sebenarnya? Aku tidak tahu. Pak Bagas, kau tidak salah nama. Bukannya istri CEO itu Nona Ana. Kenapa bisa jadi Bu Sania? Ana, ada yang mau kau akui? Pak Bagas, apakah Sania sudah merayumu dan membuatmu mengatakan semua ini? Aku sudah hidup di villa selama berbulan-bulan. Semua yang ada di villa, mereka sudah tahu sendiri kalau aku istrimu. Itu benar, Pak Bagas. Aku bisa bersaksi. Istri Bagas butuh orang asing untuk mengakuinya. Ana, kenapa kau tidak mengaku kalau kau berpura-pura menjadi Sania dan menipuku? Kau benar-benar bukan istri CEO. Tentu saja bukan dia istri CEO-nya. Dia cuma teman masa kecil Sania di panti asuhan. Dia juga penipu yang mengakui Sania demi uang dan ketenaran. Sedangkan Bagas mencari-carinya. Kau omong kosong. Rupanya dia penipu. Jadi dia penipu? Iya benar. Semuanya jangan percaya dia. Dia dan Sania bersekongkol. Dia melakukan ini untuk Sania. Itu kenapa dia bilang begitu? Ana, aku tadinya berharap kau sadar sedikit. Dan setelah diekspos begini kau menyadari kesalahanmu. Sepertinya aku terlalu berharap. Kenapa kau pura-pura baik, Sania? Kau tidak suka uang dan ketenaran. Kau tidak suka uang. Kalau Bagas cuma pria miskin dan tidak punya apa-apa, apakah Sania mau dengannya? Kau itu sama saja. Perempuan kurang ajar yang gatal dengan pria kaya dan tenar. Penjaga, bawa wanita gila ini ke kantor polisi. Bagas, maafkan aku. Aku tidak bermaksud. Cepat. Bagas, dengarkan Keluarkan penjelasanku. dia dari sini. Bagas, dengarkan aku. Bagas. Xavier, kau tidak apa-apa? Tidak apa. Mama khawatir sekali. Mama Papa sudah bertemu lagi. Mulai sekarang Xavier punya papa. Yeay, wow. 6 tahun lalu, aku bertemu wanita yang tidak bisa kulupakan, namun juga tidak bisa kuingat seperti apa wajahnya. Selama 6 tahun, aku mencarinya. Walaupun banyak hal terjadi, tapi pada akhirnya, takdir membawanya kembali lagi kepadaku. Mulai sekarang, di hadapan kalian semua aku perkenalkan, istriku Sania Chandra, dan anakku Xavier. Dan
Bukannya dia seharusnya dipanggil Xavier Siregar? Aku yang melahirkan Xavier, jadi dia punya nama akhirku. Aduh, daripada susah-susah, punya anak lagi saja lalu kasih nama akhir Siregar. Untuk perayaan pertemuanku dengan istri dan anakku, dan perayaan semua pencapaian grup Chandrani tahun ini, aku umumkan untuk semua pekerja mendapatkan 2 kali lipat bonus. Wah.